Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Mari sama-sama kita bersatu hati. Kita mau bersyukur. Kita mau memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam namamu, di dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi setiap kami Bapa. Pengharapan kami dalam-Mu tidak akan sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya, kami mau bersyukur. Amin. Terima kasih Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil. Kau sungguh baik Tuhan, kuasa-Mu nyata, kami percaya. Yesus kami sembah, kami muliakan namamu, berkuasa, namamu sungguh Tuhan, memulihkan hati kami. Terima kasih, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Namamu berkuasa, berkuasa, sanggup bangkitkan. Ini harapan kami Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Yesus, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan Yesus kita. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang seluruh hidup kami Yesus. Hidupku dalam tangan-Mu. Katakan darah-Mu Yesus, salib-Mu tebus hidupku. Namamu berkuasa,
setiap kami, Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil dalam nama-Mu, Bapa. Lebih lagi angkat tangan-Mu, saudara. Kita katakan harapan kami, Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau, Yesus, Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam. Kami percaya, Tuhan. Percaya, ku aman dalam. Sekali lagi dengan iman. Ku percaya, ku aman
kita bersorak-sorak bagi Yesus lebih dahsyat lagi. Engkau perisai kami Tuhan. Maka masa depan kami aman. Kehidupan kami aman yang bisa katakan amin. Tinggal dekatmu ku aman. Hidup dalammu ku menang. Memegang hidupku kau meneguhkan langkahku. Langkahku ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau menyertaiku. Amin. Lewati badai tak akan
Yesus Tuhan. Sekali lagi dengan imanmu, aku kan perkasa dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sorai dan takkan Mari kita berdoa untuk persembahan yang pertama. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Saat ini kami boleh memberikan yang terbaik, karena kami tahu bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Kau memberkati setiap tangan yang memberi maupun yang masih belum memberi pada hari ini. Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
katakan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap hati kami, Yesus. Ku rindu selalu menikmati kasih anugerah. Lebih lagi saudara, kita katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Say it, I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Coba Tuhan, saya undang untuk pagi ini. Sama-sama kita katakan, Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, Jesus. Above everything, exalted. Wonderful,
kami Tuhan. Sungguh baik dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan. I love you, Jesus, I love you. I will sing forever, Jesus, I love you, Jesus, I love you. I will sing forever, Jesus, I love you, Jesus, I love you. Jemaat sendiri katakan. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I will sing forever. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu menyembuhkan kami, memulihkan kami, bahkan memberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami butuh firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang dapat mengubah masa depan kami, bahkan yang dapat mengubah sejarah hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Wah, hari ini praise and worship-nya keren ya. Seperti kita ibadah konser aja KKR. Wah, kita berikan tepuk tangan buat tim PAW. Saya rindu ibadah-ibadah selanjutnya seperti ini, penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita dari Tuhan. Firman Tuhan, judul firman Tuhan yang mau kita bahas bulan ini, menjamin masa depan generasi. Kemarin saya sudah membahas tentang menjamin masa depan generasi penerus, dan ini sesi keduanya. Suara saya belum pulih Bapak Ibu, 1 minggu lebih bergumul dengan batuk dan flu. Sudah ke dokter dan
Puji Tuhan, berusaha untuk sehat karena hari ini ada badminton, jadi harus sehat. Harus main, pokoknya harus main. Sudah 1 bulan lebih tidak olahraga, jadi ini olahraga yang pertama. Dan terima kasih juga buat Ibu Rosa dan Ricky yang baru datang. Kita berikan tepuk tangan buat Ibu Rosa dan Ricky. Ya, ini jemaat yang konsisten di TikTok. Tadi malam, Pak, saya mau ibadah di tempat Bapak, silakan. Dan kabar baiknya, Ricky itu sudah belasan tahun tidak pernah ke gereja. Dan hari ini pertama kembali ke gereja. Wah, kalau Tuhan berkata seperti ini, kembalilah anakku sayang, aku rindu kau pulang. Ternyata sudah pulang. Dan siap-siap alami terobosan dari Tuhan Yesus. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita. Menjamin masa depan generasi. Bapak Ibu lihat, dari awal penciptaan, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, menikahlah mereka, bahkan yang memberkati pernikahan mereka bukan malaikat tertinggi, tapi Sang Pencipta itu sendiri. Jadi satu-satunya manusia yang pernikahannya diberkati oleh Tuhan secara langsung adalah Adam dan Hawa. Lalu Tuhan memberikan jaminan untuk masa depan keturunannya. Bukan hanya pernikahan Adam dan Hawa. Tapi ada jaminan dari Tuhan, Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan otoritas, dan Tuhan berkata kepada Adam, seperti engkau berkuasa, seperti engkau punya otoritas atas semuanya ini, demikian juga keturunanmu berkuasa di bumi ini. Dan itu masih berlaku karena firman Tuhan ya dan amin. Itu tidak hanya terjadi di kitab Kejadian. Tapi lihat, setelah manusia jatuh di dalam dosa, tolong dipersiapkan, buka dulu ayatnya, Kejadian 3 ayat yang ke-15. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, pertama sekali yang Tuhan pulihkan adalah tentang generasi. Sekali lagi, karena Tuhan melihat generasi Adam sudah takluk dan jatuh, maka Tuhan harus munculkan generasi yang dapat menaklukkan manusia yang sudah takluk itu. Mari kita baca firman Tuhan. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan. Tuhan langsung memberikan jaminan yang pasti tentang generasi yang akan menaklukkan manusia. Siapa yang menaklukkan manusia itu akan ditaklukkan oleh generasi yang Tuhan janjikan. Siapa itu namanya? Yesus Kristus. Sehingga hanya di dalam Yesus Kristus akan muncul generasi-generasi yang dapat membawa perubahan di dalam kehidupan keluarga dan di dalam kehidupan manusia. Katakan amin. Mari kita baca, kita lihat dulu slide selanjutnya. Fokus di PowerPoint saya, karena kita tidak berpindah lagi dari situ. Lihat Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata bahwa keturunanmu akan meremukkan keturunan atau kepala daripada si ular. Ingat, janji tentang masa depan pemulihan generasi itu, iblis juga dengar. Sehingga mulai dari situ, iblis berusaha menghancurkan, merusak generasi manusia. Setiap generasi dia hancurkan. Setiap generasi dia hancurkan. Muncul keturunan Adam dan Hawa, muncullah Kain dan Habel, langsung dirusak oleh si ular. Itu generasi yang pertama sekali menciptakan terjadinya pembunuhan. Karena iblis mendengar
generasi wanita ini. Tapi tidak tahu yang dimaksud adalah generasi wanita yang dilahirkan wanita. Bukan yang dilahirkan hasil suami istri. Tapi benar-benar dilahirkan dari seorang wanita tanpa hubungan suami istri. Karena ini merujuk kepada Yesus Kristus. Adam menangkap itu. Lihat Bapak Ibu. Adam menangkap, lalu apa yang dia tangkap, dia terima dari Tuhan, dia wariskan kepada generasi selanjutnya. Muncullah Set, muncullah Enos, muncullah Kenan, muncullah Mahalalel, muncullah Yared, muncullah Henok, muncullah Metusala, muncullah Lamek, muncullah Nuh. Emangnya Set ini tidak punya kakak-kakak? Banyak. Emangnya Enos ini tidak punya kakak adik? Banyak, mungkin ratusan. Ini ratusan, ini ratusan. Tapi yang ditulis di sini adalah generasi yang percaya kepada janji tentang pemulihan masa depan keluarga. Ini punya ratusan, bahkan ribuan malahan keturunan dari sini. Adam masih hidup sampai di Metusala. Panjang usia Adam. Jadi Adam masih memberikan janji itu kepada Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok. Jadi Henok ini bergaul karib itu karena didikan langsung dari Adam. Karena Adam pernah bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga pengalaman Adam itu diwariskan kepada Henok. Lalu diwariskan terus ke Metusala. Lalu Metusala mempersiapkan Lamek dan Nuh. Lihat. Sehingga generasi ini, keturunan ini tidak binasa. Ketika muncul penghakiman, keturunan Adam sampai di sini di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita baca. Dan kita nanti akan melihat Bapak Ibu, kita lihat dari nama-nama generasi ini sebenarnya Tuhan sedang susun sesuatu karya yang luar biasa. Kita lihat ya. Adam artinya apa kira-kira? Adam artinya manusia. Set artinya ditetapkan. Istri saya pinter ya. Iya. Kok tahu dari mana? Oh, PPT saya di Oh iya. Kok saya lihat kok pinter. Ternyata ada contekan, nggak jadi pinternya. Tapi memang pinter kok. Soalnya kalau nggak pinter nanti nggak masak dia. Selanjutnya Enos artinya fana atau mati. Lalu Kenan artinya menderita atau ratapan. Mahalalel artinya terang Elohim. Yared artinya akan turun. Henok artinya mengajar. Metusala artinya kematiannya akan membawa. Kematiannya akan membawa apa? Penghukuman dan kehidupan. Saya tercengang Bapak Ibu. Kematian Metusala pas di tahun air bah turun. Mati Metusala, air bah turun. Setelah Metusala mati, air bah turun, Nuh aman. Karena sudah diwariskan iman. Jadi dikatakan kematiannya akan membawa apa? Nanti kita lihat. Lamek artinya apa? Putus asa. Nuh artinya apa? Penghiburan. Kita akan terkagum melihat nama ini kalau disusun menjadi satu kalimat. Kalimat atau kata ya? Sama-sama kita baca, lihat. Tadi ya kita susun. Manusia ditetapkan mati menderita. Tetapi terang Elohim akan turun mengajar bahwa kematiannya akan membawa yang putus asa mendapat. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya membaca itu saya kagum. Nah ini nama-nama generasi yang dipersiapkan orang tua, ternyata bukan hanya orang tua yang mempersiapkan, Tuhan juga mempersiapkan bahkan dari namanya ada karya Yesus. Katakan amin.
Lihat Bapak Ibu. Baru kita baca selanjutnya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Aku juga mengingatkan imanmu yang tulus yang dahulu ada pada nenekmu Lois dan ibumu Yunike, dan aku akan yakin itu juga ada di dalam dirimu sekarang. Dari yang kita baca, untuk menjamin generasi selanjutnya yang dibutuhkan adalah orang tua mewariskan iman. Amin. Mewariskan iman. Yang tadi kita baca itu mereka pewaris iman. Sampai namanya disusun tentang karya Yesus Kristus. Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, aku juga mengingat akan imanmu yang tulus yang dahulu ada pada nenekmu Lois dan ibumu Yunike, dan aku pun yakin itu juga ada di dalam dirimu sekarang. Hai Timotius. Yang menjadi pertanyaannya, Timotius mewarisi iman dari nenek dan mamanya. Yang menjadi pertanyaannya, kakeknya di mana, papanya di mana di sini? Apakah papa yang suka selingkuh? Apakah papa yang suka menghajar, menjual anaknya? Rasul Paulus itu seorang Farisi, sangat tahu etika di dalam penulisan kitab suci. Selalu ditulis nama laki-laki. Silsilah selalu ditulis nama laki-laki. Apakah Rasul Paulus tidak tahu etika, tidak tahu sopan? Sehingga tidak ditulis siapa papanya Timotius, siapa kakeknya Timotius. Sehingga yang langsung dimunculkan adalah nenek dan mamanya. Saya pelajari menurut sejarah bapak-bapak gereja, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, papanya sudah mati, sudah meninggal di waktu dia kecil. Kemungkinan yang kedua, papanya sudah menceraikan sebelum mereka mengenal Yesus. Intinya pada saat Rasul Paulus mengenal Timotius, sudah tidak ada lagi papa di sana. Tapi lihat Bapak Ibu, seorang wanita bisa mewariskan, bisa mendidik anak di zaman itu tidak gampang. Apalagi wanita ya, sangat direndahkan ya Bapak Ibu ya. Dulu orang tua saya, apalagi orang tuanya saya tidak boleh sekolah. Di rumah saja masak. Setuju ya? Tidak ada harganya. Itu di zaman orang tua kita. Apalagi di zaman ribuan tahun lalu, wanita itu tidak dihargai. Tapi bagaimana seorang wanita yang tidak dihargai di zaman itu dapat mewariskan iman, membentuk anaknya Timotius menjadi pemuda yang tangguh, bahkan satu-satunya di zaman itu anak muda yang dipercayakan oleh Rasul Paulus menggembalakan jemaat. Rasul Paulus ini rasul yang radikal. Tidak cocok dia buang. Satu korbannya adalah Markus. Penulis Injil Markus pernah dia buang. Markus meninggalkan Paulus bersama Barnabas di dalam pelayanan. Akhirnya marahlah Paulus. Lalu untuk selamanya Markus tidak boleh pelayanan bersama saya. Bertengkarlah mereka bersama Barnabas. Akhirnya ditinggalkan, Paulus tidak mau pelayanan bersama mereka. Lalu Paulus membangun pelayanan bersama Timotius. Jadi Timotius ini benar-benar dididik oleh orang tuanya Bapak Ibu. Sangat berperan orang tua itu mendidik anak-anaknya. Perhatikan poin-poin yang saya berikan ini. Lihat yang pertama adalah karena orang tua itu adalah pendidik pertama dan utama. Setuju ya? Orang tua itu adalah pendidik pertama dan utama. Seharusnya anak-anak kalau ada hari guru, dikasih juga hadiah kepada orang tua. Karena orang tua itu adalah guru yang pertama dan yang terutama. Terus
Orang tua adalah pembentuk karakter. Anak ini mau seperti apa, itu peran orang tua sangat menentukan. Baru mengarahkan minat dan bakat. Saya kan melihat anak saya ini minatnya, bakatnya, lalu saya arahkan kemana. Terus memberikan pendidikan. Orang tua rela cari uang, semuanya apapun yang dilakukan untuk pendidikan. Menjadi teladan, membantu mengatasi tantangan, mempersiapkan masa depan. Orang berpikir seperti ini kalau saya konseling, kenapa kamu menikah? Ini ada calon mempelai ya. Kenapa mau menikah? Rata-rata jawabannya cuma satu. Apa? Mau bahagia. Ibu Yanti, kenapa dulu mau menikah? Ya amin, jadilah sesuai imanmu. Nah, tadi Bu Yanti, Ibu Eva kenapa mau menikah? Lupa. Semua orang akan menjawab, saya mau menikah supaya itu langsung dicoret Bapak Ibu ya. Tanya orang-orang yang sudah menikah. Harus belajar bertanya, jangan tanya ke orang yang pacaran. Semua, maaf, tai kucing pun jadi coklat kalau orang yang berpacaran. Tapi kalau orang yang sudah menikah, nah tanyalah. Yang cantik pun dilihat jadi kuntilanak katanya. Itu di luar sana, kalau di sini enggak ada. Selalu dilihat istrinya itu awet muda. Di dalam mimpi katanya. Di dalam kenyataan, amin. Jadi kalau orang menjawab menikah itu untuk bahagia, salah. Kalau mau bahagia, jangan menikah. Serius. Kalau sudah menikah, kebahagiaannya adalah anak. Semua apa dilakukan untuk anak. Punya uang untuk anak. Mau makan yang enak, nanti untuk anakku apa? Jadi kebahagiaan orang tua itu anak. Kebahagiaan suami istri itu anak. Gak mikirin lagi dirinya bahagia. Pak Yanto senyum-senyum, aku banget. Kemarin anaknya operasi gigi. Dari 9 juta, 7,5 juta. Saya percaya kalau itu giginya Pak Yanto, tidak akan bakalan dioperasi. Ditahan itu. Setuju Pak Yanto? Setuju. Tapi demi melihat kebahagiaan anaknya nggak apa-apa nak. Untuk gigi saja. Dalam hati saya, Pak Yanto aduh ke BPJS gratis. Tapi daripada lambat, saya tidak mau melihat anakku menderita. Mending uang sekian juta tak habisin. Demi memastikan tidak ada penyakit di mulutnya. Jadi kalau mau menikah, tujuan menikah itu bahagia, tutup sekarang, selesai. Ryan sama Caroline masih berpikir? Masih ada waktu bulan Agustus. Serius, bukan untuk bahagia. Tanya untuk orang-orang yang sudah menikah. Menikah itu seperti yang saya sampaikan, membangun generasi yang tangguh. Generasi yang memiliki masa depan yang sukses. Sehingga ketika generasi yang kita lahirkan itu sukses, baru kita bahagia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi anak-anak, hormati orang tuamu. Karena kebahagiaanmu adalah kebahagiaan orang tua. Tapi anak-anak kebahagiaannya adalah pacarnya. Repot lagi. Orang tua kebahagiaannya anaknya. Orang tua berkata anakku segalanya. Anak-anak yang pacaran katanya pacarku segala. Tapi kita di dalam Tuhan Yesus. Yesus Kristuslah segalanya bagi kita. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari wariskan iman. Kalau iman yang diwariskan kepada anak-anak itu, kemanapun anak itu merantau, dia tidak akan salah bergaul. Tapi kalau pendidikan yang tinggi, modal yang banyak, salah bergaul habis.
warisan harta habis, warisan uang untuk memberikan pendidikan tidak ada gunanya. Kalau sudah salah bergaul, habis sudah. Tapi iman itu akan menghargai orang tuaku. Sudah mengeluarkan semua kemampuan, bahkan uangnya, uang saku yang sudah tersembunyi di bantal, di sarung bantal, sarung selimut, keluar semua. Istri saya ini bersyukur, pintar cari uang. Saya simpan di mana ketahuan. Kalau enggak dapat nanti ngomong dia, "Pak, tumben di kantong celana enggak diselipin." Pura-pura enggak tahu gitu loh, supaya semangat cuci baju gitu. Oh iya. Ini pakaian kotor. Ah, Pak ada uang. Udah tadi sudah kasih tahu kan. Jadi yang pertama iman. 2 minggu ini istri saya sakit Bapak Ibu. Tensinya tinggi sekali. 140, 150, 160. Tiba-tiba dia tensi 200 berapa? 220 dia langsung di kasur. Pak, iya. Janji. Jangan nikah lagi. Ini mau ngapain ini? Ini arah pembicaraannya kemana nih? Lalu saya bilang, saya nggak mau menikah lagi. Kenapa? Menderita menikah. Memangnya menderita bersama, ya kira-kira seperti itu. Menderita. Lalu saya bilang, kira-kira nanti, saya takut-takutin lagi. Kira-kira ada kan rahasia yang tersembunyi, kamu simpan di mana uangmu, ATM-mu, itu kamu wariskan di mana? Sudah saya beritahukan ke anak-anak. Terus untuk saya nggak ada diwariskan. Gitu. Jadi sudah pikirannya sudah ngaco. Mau mati itu. Karena saya tidak percaya ya saya takut-takutin lagi. Anak-anak diwariskan uang, saya nggak diwariskan apa-apa. Saya cuma diwariskan pesan, jangan menikah lagi. Dan saya jawab, saya tidak akan bakalan menikah lagi. Karena sudah saya tahu, ternyata menikah itu banyak sekali penderitaannya. Tapi karena satu tujuan untuk membentuk generasi yang melakukan perkara besar di dalam Tuhan, maka menikah itu menjadi sesuatu yang bahagia dan penuh dengan sukacita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi kalau nggak ada impian generasi seperti itu, jangan menikah. Kalau mau menikah, tadi yang saya sampaikan. Yang terakhir, 18 menit lagi, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman, anugerah, kemurahan, damai sejahtera dari Elohim, Bapa kita, dan Kristus Yesus Tuhan kita. Terus ayat selanjutnya, kepada Timotius, anakku yang terkasih, anugerah, kemurahan, damai sejahtera dari Elohim Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Kasihan Bapak Ibu, kalau masa kecil Timotius ini asli, figur Bapak itu enggak ada. Figur bapaknya enggak ada. Hai anak-anak muda, jika tidak ada figur orang tuamu, mungkin masih ada figur dari mama. Tidak ada figur dari mama, Rasul Paulus berkata. Dikatakan di sini. Kepada Timotius, anakku yang sah. Dari ayat ini kita ambil poinnya adalah lalu dikatakan, karena itu aku mengingatkan engkau untuk membangkitkan karunia Elohim yang ada padamu melalui penumpangan tanganku. Terus, sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih serta pengendalian diri. Dari ayat ini poinnya adalah, mari anak muda beri dirimu dipimpin. Baik dipimpin oleh orang tua, baik dipimpin oleh pemimpin rohanimu. Timotius ini mau dipimpin, mau diarahkan, tidak mau berbantah-bantah. Karena itu Rasul Paulus bangga dan berkata, anakku yang sah. Karena mau dia pimpin. Anak muda, bahkan saya tulis seperti ini, jika engkau menjadi seorang pemimpin, lihat
Seorang pemimpin yang baik harus pernah merasakan bagaimana rasanya dipimpin. Jadi anak-anak kalau tidak mau dipimpin orang tua, maunya mimpin diri sendiri. Sementara para pemimpin yang hebat mengakui pemimpin yang hebat harus pernah dipimpin. Dan baik itu melalui pengalaman langsung atau dengan pengamatan. Saya sampai hari ini memberikan diri dipimpin oleh senior Pastor Yusak. Walaupun orang berkata apa di luar sana, saya tetap menghormati dan saya tidak pernah membicarakan yang buruk. Adakah di antara jemaat ya saya menjelek-jelekkan senior Pastor Yusak? Itu ibarat papa saya. Jangan sampai kita membicarakan kejelekan pemimpin kita. Kalau kita sudah membicarakan kejelekan pemimpin kita, percayalah, kejelekanmu sudah terumbar di mana-mana. Sebelum kita dimunculkan seorang pemimpin, generasi yang memimpin, generasi yang mengubahkan, beri dirimu dipimpin, diarahkan. Apalagi anak muda, sulit tidak mau diarahkan. Itu bukan di sini. Orang anak-anak muda di sini sangat mudah diarahkan. Dan pemimpin rohani itu akan mudah mengarahkan anak-anak muda ketika anak-anak muda itu mau dipimpin orang tua. Sering sekali anak-anak muda itu memberontak bahkan menjelek-jelekin pemimpinnya karena orang tuanya sendiri tidak mau dianggap sebagai pemimpin. Tidak mau dipimpin oleh orang tuanya. Kalau anak itu mau dipimpin oleh orang tua, percayalah dia akan menganggap pemimpin rohaninya juga seperti papanya, seperti orang tuanya. Timotius melihat orang tuanya, mamanya itu sebagai figur, sebagai teladan, mau diarahkan oleh mamanya. Sehingga ketika Rasul Paulus mau mengarahkan dia, hatinya sangat lembut. Oleh karena itu Bapak Ibu, anak itu harus mau dipimpin oleh orang tua. Sering sekali anak terlalu dimanja. Bahkan dulu kami punya konsep yang salah. Kalau anak nakal telepon gurunya, guru atau walinya, itu anak itu langsung takut. Telepon ya, Miss Yanti ya, contoh. Langsung pura-pura telepon, takut. Hanya takut kepada guru di luar, tapi kepada orang tua. Sekarang konsep itu salah. Cukup orang tua ngomong, contohnya istri saya, nanti saya kasih tahu papa. Atau pas saya lagi kesel, nanti saya kasih tahu mama. Sudah langsung tahu. Nah kalau anak langsung tunduk nurut kepada orang tua, ini akan sangat gampang sekali nurut kepada pemimpinnya. Selanjutnya, dari Aristoteles dikatakan seperti ini. Dia yang tidak bisa menjadi pengikut yang baik, tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Jika menjadi generasi pemimpin yang baik, harus menjadi anak yang baik. Katakan amin. Harus menjadi pengikut yang baik. Dan saya melihat jemaat yang beribadah di tempat ini adalah orang-orang yang menghargai orang tua dan pemimpinnya. Dan lanjutkanlah ini terus, tinggal menunggu waktunya Tuhan mempromosikan dan memberikan tanggung jawab dan membuat masa depanmu masa depan yang sukses dan berhasil dan membawa perubahan di dalam keluarga bahkan di Indonesia ini. Katakan amin. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Jadi lihat ada 2 poin yang kita sampaikan hari ini untuk menjamin masa depan generasi. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pimpinlah anak itu untuk tunduk, taat atau mau
dipimpin, anak itu memberikan diri dipimpin oleh pemimpinnya. Pemimpinnya adalah orang tua dan pemimpin rohani. Pak, pendidikan nggak penting, tak? Itu sudah saya sampaikan di minggu pertama. Bapak Ibu boleh dengar khotbah saya di minggu pertama, baik yang ada di online. Bagaimana mempersiapkan generasi penerus, itu pendidikan itu sangat penting Bapak Ibu. Jika ada kesempatan anak-anak muda yang masih kerja, kuliahlah sambil bekerja. Saya sarankan kuliah sambil bekerja. Ambil terus pendidikan selagi ada kesempatan. Saya juga masih mengambil kesempatan, menunggu kesempatan, karena bagi saya pendidikan itu berasal dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Lihat Bapak Ibu, orang tua itu menentukan masa depan anak-anaknya. Amin. Anak itu seperti apa? Itu di tangan orang tua. Dan akan kelihatan kualitas anak itu dari hasil didikan orang tua. Pak, bagaimana jika papaku tidak berfungsi, ada mama? Pak, bagaimana jika papa mamaku tidak berfungsi sebagai pemimpin pewaris iman? Ada pemimpin rohanimu. Katakan amin. Pak, bagaimana jika pemimpin rohaniku tidak menjadi pewaris iman yang memberikan warisan iman atau pemimpin saya? Berarti dirinya sendiri yang gak mau dipimpin. Berikan hati, berikan hidup. Karena Tuhan mau generasi yang ada di dalam Yesus Kristus adalah generasi yang sukses. Generasi yang sukses yang menghancurkan kepala si ular itu sudah muncul, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang menghancurkan iblis, dan Yesus Kristus yang menghancurkan semua kegagalan. Sehingga mereka yang lahir dari Yesus Kristus adalah generasi-generasi yang tangguh dan kuat, yang akan membawa perubahan. Kau sungguh baik Tuhan. Jesus, I love you. Mari anak-anak muda, mari orang tua, orang tua dan anak muda, bawa anakmu terus di dalam doamu. Bersama anak di sini, maka anak itu datangilah orang tuamu, mintalah berkat dan hormatilah dia. Mari, yang membawa anaknya, yang ada di ruang sekolah minggu bisa dibawa ke sini. Boleh Laura ke sana, Kevin ke sana. Jika anakmu ada di rumah, sebutlah nama anakmu itu. Jika belum berkeluarga, doakan orang tuamu. Jika engkau yang mau membangun rumah tangga, bergandengan tangan katakan, Tuhan, saya siap membangun generasi yang seperti Tuhan janjikan. Jika Bapak Ibu bersama teman bisa saling mendoakan, kita mempraktikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Biar para worshiper yang menaikkan pujian, kita memberkati anak kita masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus, sampaikan perkataan-perkataan iman, sampaikan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, generasi penerus Tuhan membuat terobosan di masa depanmu. Kau anak yang dipilih, yang ditetapkan. Engkau anak yang dipilih dan ditetapkan untuk membawa perubahan. Roh Tuhan ada padamu. Roh Kristus ada padamu. Kau dikasihi, diberkati. Diberkatilah masa depanmu. Diberkati. Kau dipilih melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Diberkati. Generasi penerobos. Generasi penerobos. Anak-anak muda yang tangguh. Masa depanmu, masa depan yang diberkati. Di dalam nama Yesus. Perkataan siang ini, perkataan iman. Jadilah apa yang kau sampaikan buat anak-anakmu terjadi dalam nama Yesus. Lepaskan berkat buat anak-anakmu. Lepaskan berkat buat anak-anakmu. Baik yang ada di Zoom, berkati berkat buat anak-anakmu. Baik yang ada di TikTok, berkati anak-anakmu. Bu Bakialiki berkati Bu Fani, Bu Yola, Bu Nina, bisa berkati Tuhan. Diberkati keluarga Bu Anggita, Ibu Kristina, Ibu Fani, Ica, Michael, keluarga Evans, Ibu Linda, Ibu Selmi, diberkati di dalam nama Yesus. Sama-sama Satu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Terpuji nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Bersama keluarga kami, keturunan kami, Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. mari kita angkat tangan kita bersama-sama dengan iman, katakan Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.
keluarga kami, anak-anak kami bawa ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menjamin masa depan kami dan masa depan anak-anak kami. Tuhan, kami percaya hari ini menjadi titik balik sesuatu yang dahsyat dari Tuhan terjadi dalam hidup kami. Sebab kami telah memperkatakan perkataan iman. Dan dari mulut kami keluar berkat-berkat Tuhan untuk anak-anak dan untuk hidup kami. Terima kasih yang percaya sudah dipulihkan, diberkati dan menjadi langganan berkat Tuhan. Dengan iman sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk persembahan yang kedua. Setelah itu mendengarkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan. Terima kasih untuk ibadah yang manis pada pagi siang hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan, tiba kembali waktu kami untuk memberikan yang terbaik. Kami memberi karena kami mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan menyaksikan pengumuman. Shalom semuanya, inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya kami menemukan para finalis TikTok Dance Salibmu Dahsyat. Terima kasih untuk semua partisipan. Sampai jumpa di lomba berikutnya. Joshua Hamasiah bless you. Puji nama Tuhan yang terberkati, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Jemaat sekalian. Haleluya. Saya sangat bersyukur untuk ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan buat Bapak Ibu, saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, setelah ini jangan pulang dulu karena kita ada sesi ramah tamah. Nanti sekalian bercerita lama tidak bertukar kabar, seperti itu ya kurang lebih.
Kemudian berikutnya Bapak Ibu, hari ini akan ada badminton competitions Bapak Ibu. Ya, untuk GIS Jakarta internal ya, nanti katanya akan ada hadiahnya Bapak Ibu. Mungkin juara 1 akan mendapatkan rumah tipe 36 dalam bentuk brosur. Ya, lalu juga nanti yang menang itu akan mewakili untuk turnamen tingkat nasional se-IHS, link IHS ya. Jadi diharapkan hadir mulai pukul nih ada nih ya, ada mulai pukul 1 sampai jam 4 sore Bapak Ibu. Mungkin mau pulang dulu ambil sepatu boleh gitu ya. Baik Bapak Ibu, itu saja, tidak ada pengumuman lainnya. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Gagal rencanamu, tani jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, setiap masa depanku kau sediakan, tak pernah gagal rencana hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, semasa depan ku dalam harapanku di dalammu, hanya kau Yesus. Katakan amin. Ya, semua diberkati, amin. Ya, Bapak Ibu jangan lupa hari Minggu itu pembicara. Kalau saya dengar kesaksiannya, dia pernah dibakar dan menurut kesaksiannya dia sempat mati namun hidup lagi. Lalu Tuhan karuniakan pelayanan kesembuhan, banyak yang penyakit kanker, penyakit tumor disembuhkan. Jadi yang sakit, ada keluarga-keluarga yang lain boleh hari Minggu depan dibawa. Dia masih satu keluarga dengan kita, cuman dari adiknya YAS, yaitu dari Yakin. Jadi maklum jika minggu depan keceplosan A, dimaklumi karena masih beradaptasi dengan kita YAS. Jangan lupa ya Bapak Ibu, kasih salam kiri kanan, katakan minggu depan ya. Iya. Yang di TikTok, yang di Zoom bilang minggu depan ya. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh yang kami sembah, kami kenal, yang kamu muliakan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang bergabung melalui TikTok, ada keluarga Ibu Bakia Ling, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati. Keluarga Ibu Fani diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang bergabung di Zoom juga Tuhan berkati keluarga Ibu Agnes, Ibu Octavia, Ibu Christina, keluarga Bapak Derek dan Angie, keluarga Ibu Fani, Ica, Michael, Evan, keluarga Ibu Rinda dan Selni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya berkat yang sama yang kami terima dari tempat ini, mereka juga menerimanya. Mari kita angkat kedua tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh.
kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pelayananmu, pekerjaanmu, diberkatilah tubuhmu dengan tubuh yang sehat, kuat, dan panjang umur. Diberkatilah engkau di dalam rumah, diberkatilah engkau di luar rumah, dan diberkatilah apa yang engkau kerjakan dibuatnya berhasil. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita akan berangkat